Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SMA Negeri 2 Batam. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sudiono SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan fasilitator Bapak Dedi Frianto SPD dan pengajar praktik Ibu Kitniwati SPD. Pada video ini, saya akan melaporkan kegiatan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di lingkungan SMA Negeri 2 Batam. Adapun tujuan aksi nyata pada kesempatan ini adalah yang pertama, saya selaku CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang kedua, menyebarluaskan hasil pembelajaran tentang budaya positif di sekolah melalui program pengimbasan. Adapun lini masa kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama, yang melatar belakangi adalah dalam menuntun dan mengembangkan murid secara optimal berdasarkan kodrat yang dimilikinya, maka guru perlu melakukan sebuah perubahan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Diharapkan nilai kebajikan yang diterapkan melalui budaya positif ini menjadi keyakinan yang akan menjadi motivasi intrinsik pada murid. Tujuannya adalah penerapan budaya positif diharapkan menjadi pembiasaan baik pada murid sehingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur. Tolak ukurnya, warga sekolah telah memiliki pemahaman yang sama terkait budaya positif dan terwujudnya keyakinan kelas. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan, yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai rencana aksi nyata budaya positif dan meminta izin untuk mengimbaskan kepada rekan guru. Yang kedua, menyusun bahan pengimbasan dan melakukan pengimbasan kepada rekan guru. Yang ketiga, memfasilitasi para wali kelas bersama peserta didik untuk menyusun keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah memonitor dan mengevaluasi program. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama adalah dukungan dan support dari kepala sekolah. Yang kedua, peran aktif dari semua warga sekolah. Dan yang utama juga adalah kolaborasi dan dukungan orang tua murid. Sesuai dengan lini masa yang telah saya buat, maka di minggu pertama, saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah untuk membicarakan terkait pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 2 Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami kepada karunia selawat berisalam dan kepada Rasulullah dan kedua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di kegiatan pengimbasan Salon Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Batam. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk sedikit berbagi, menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di kegiatan CGP ini, terutama ini ada satu materi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan budaya positif. Jadi kami sudah berjalan 2 bulan program guru penggerak ini. Kita mempelajari banyak modul. Gitu. Nah, di modul 1 ini juga banyak sekali tema-tema yang kita bahas, gitu. Tetapi ada satu hal ini yang harus disampaikan kepada rekan-rekan kerja di sekolah masing-masing CGP, yakni terkait dengan budaya positif. Nah, selengkapnya terkait apa saja budaya positif ini kita sama-sama saksikan di presentasi saya berikut ini. Baik, saya sudah kenal semua ya, jadi tidak usah kenalan.
hanya sekedar mengajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi ini nanti ada dua hal ya, ini terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan dan berlaku universal. Ya, kalau berlaku universal itu berarti dia berlaku di mana ya? Tidak terikat oleh suku, bangsa, agama, gitu ya. Nah, dia universal. Jadi di apapun gitu ya, apapun latar belakang budayanya dia sama berlaku. Apapun latar belakang agamanya sama, gitu ya. Itu adalah nilai kebajikan universal. Oke, kita awali dari yang pertama terkait dengan kontrol. Ada seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser, dalam bukunya, teorinya, jadi kontrol teori yang kemudian ada dikembang dan dinamakan choice theory, teori pilihan, menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah kalau dulu mungkin kita itu bisa mengontrol anak-anak, gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Gitu. Kita mungkin mengontrol itu sifatnya hanya sebatas ya katakanlah mungkin di jam itu gitu ya. Tapi setelah itu kita nggak tahu gitu. Jadi sesungguhnya itu hanya sekedar ilusi gitu ya. Karena pada dasarnya guru tidak bisa mengontrol murid gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya dulu kan ada satu teknologi di pendidikan itu kita sudah tidak boleh lagi dengan hal-hal yang negatif ya. Ada yang boleh positif yang dilarang kayak gitu ya. Tapi nanti harus dibahasakan dengan yang berbau positif gitu. Apapun ya tindakan dan sebagainya. Jadi ya ini namanya kan teori gitu ya. Jadi nanti namanya teori kan bukan sesuatu yang sudah mutlak ya. Ini berdasarkan kajian saja gitu ya. Dari penelitian yang Pak Dr. William Glasser ini seperti ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Gitu. Jadi kalau orang kuat dikritik gitu, nanti karakternya semakin kuat gitu ya. Nah dulu kan, untuk apa dikritik? Kritik yang membangun gitu ya bahasanya kan gitu ya. Tetapi nanti rupanya ada terlalu banyak kritik itu juga malah membuat bukannya karakternya semakin kuat gitu ya, tapi ya tidak membekas gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kan kembali, jadi manusia kan punya kebebasan begitu ya. Jadi kita sebagai orang dewasa bukan berarti kita sudah punya kekuasaan segala-galanya. Yang di bawah kita itu harus tunduk, taat dan patuh gitu ya. Ini dasarnya gitu ya. Baik, kemudian ini ya terkait dengan ada stimulus respon terhadap teori kontrol. Secara stimulus respon ya, kalau realitasnya kebutuhan kita sama, tapi kalau di secara teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Cuma gini, kalau pendidikan SMA gitu ya, yang sifatnya klasikal gitu, kan kita memang agak berat kalau kita mau betul-betul mengembangkan ini gitu ya. Kebutuhan anak-anak berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau memang lagi juga kan kita seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi cuma ini kan namanya pendekatan ya. Jadi kita tuh sedikit-sedikit, setidaknya kita pernah menghadirkan nantinya begitu. Ya. Tapi memang orang dibuat klasikal itu memang dibuat kurikulumnya sama, arahnya kan memang mau mencetak generasi yang sama begitu. Secara umumnya kan gitu. Ya. Cuma kita akan memahami bahwa sebetulnya realitas kebutuhan kita itu berbeda gitu ya, masing-masing ya. Ini jadi ada banyak poin gitu. Nah, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda gitu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia begitu ya. Terus kalau secara teori stimulus respon itu berpikirnya menang kalah. Makanya kalau zaman dulu ini stimulus respon kan yang pendidikan zaman dulu ya, itu kan juara dulu ya, ranking gitu, karena itu selalu kompetisi menang kalah gitu ya. Tapi kalau sekarang yang dikembangkan adalah berpikir win-win gitu, win-win solution, menang-menang semua gitu.
kalau SMA sekarang udah berubah paradigmanya kan, maju bersama, hebat semua gitu ya. Itu kelihatannya. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan positif yang kita kenal adalah disiplin. Disiplin diri dapat membuat seorang mengenali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kembali kepada tadi teori kontrol itu, kalau orang sudah paham dengan teori kontrol itu, sebetulnya nanti arahnya adalah dia akan membuat dirinya menjadi disiplin, begitu. Karena itu orang yang sudah memiliki disiplin diri, dia tahu ya cara mengontrol dirinya, begitu. Ya. Orang disiplin sebenarnya orang yang taat azas gitu ya. Gitu. Misalnya disiplin terkait dengan waktu, berarti kan sesuai dengan waktu misalnya. Disiplin dengan seragam misalnya kan sesuai gitu ya. Itu kan orang taat azas ya. Disiplin berlalu lintas, kan kita tahu kan lalu lintas itu seperti apa, jalan raya itu kayak apa gitu kan, itu kita taat asas gitu. Nah ini nanti sebetulnya ujungnya adalah ini ditumbuhkan dari internal gitu. Bukan sesuatu yang dipaksa dari eksternal gitu. Karena kalau biasanya kalau yang tumbuh dari internal itu betul-betul yang asli, yang genuine gitu. Tapi kalau yang dari eksternal itu adalah ya kalau pas ada aja yang mempengaruhi, kalau nggak ada dia balik lagi dengan keadaan semula. Nah, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, gitu ya. Karena mereka berdasarkan tindakannya pada nilai-nilai kewajiban dan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya. Ini motivasi yang lahir dari dalam, ya. Bukan ekstrinsik. Nah ini contoh-contoh nilai kebajikan. Ini kalau berdasarkan kamus profil pelajar Pancasila, ya, nilai kebajikan yang ini dapat iman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berani mulia, mandiri, benar kritis, berkepentingan global, gotong royong, kreatif. Ini kalau versi Ibu Primaris Program, ya. Nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat. Ya. Ini rasa hormat ini kan coba kita rasakan ya. Anak-anak kita banyak berkurang, sangat berkurang ya. Sangat berkurang ya. Padahal ini kan nilai kebajikan yang universal kapan saja di mana saja gitu ya. Namanya orang kecil ke yang besar mesti harus hormat. Ya. Sebenarnya kita sayang dengan muda gitu kan. Gitu ya. Nah ini yang mulai terkikis. Integritas, ya, kejujuran, mandiri, ini dan sebagainya. Ini menurut sembilan karakter IHF, ya. Contoh-contoh nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan rangkaian hidup, ya, dapat dipercaya, lurus hati, dan aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, lurus hati. Nah ini nanti nilai-nilai kebajikan ini itu arahnya adalah apa yang akan kita rumuskan nanti di keyakinan kelas, begitu ya. Jadi nanti keyakinan kelas itu akan mengambil nilai-nilai dari kebajikan yang dicontohkan ini. Ya. Ini sekedar contoh, mungkin bisa ngambil di tempat yang lain, gitu boleh. Ini menurut Virtus Project. Nanti di alat yang ya, bahasa Inggrisnya, ya maklum ini kan. Saya dulu D1 gitu ya, tapi yang penting lulus dulu. Oke, baik, lanjut ya. Nah ini standar pendidikan nasional ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap wadah sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran kita nih guru perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah tujuan mulia dari penerapan tersebut itu adalah
terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Ya. Dan yang utama ini merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kalau udah tamat SMA itu bukan berarti selesai belajar, gitu ya. Tapi dia akan terus belajar, meskipun udah nggak kuliah gitu ya. Gitu. Kalau misalnya dia menikah kan berarti ada belajar tentang pernikahan juga kan? Iya. Menjadi seorang ibu kan belajar ya. Menjadi seorang nenek belajar ya. Bagaimana jadi nenek yang baik gitu. Gitu. Jadi kita long life education gitu ya. Tidak ada waktu berarti belajar. Oke, baik. Itu dasar tadi ya tentang nilai-nilai kebajikan. Berikutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini namanya mirip resti. Restitusi. Ya. Baik. Pertama ini perilaku manusia. Ini menurut dosen. Nah ini jadi kita belajar kayak gini kayak orang kuliah kan jadi lebih kan teori dosen gitu ya. Jadi ini yang sudah lama kita tinggalkan ini ketemu lagi ya. Jadi katanya ada 3 perilaku manusia ya, motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Gitu. Jadi orang berbuat sesuatu itu karena takut dihukum gitu ya. Ya kan, atau kena sanksi ya, gitu ya. Itu yang pertama. Ini menurut itu adalah ini motivasi yang terendah. Ya. Ini sifatnya eksternal, karena kan kalau karena dari hukuman itu kan bukan dari diri, tidak dari eksternal. Yang kedua, motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat di atas tadi, ya. Bukan hanya sekedar memberi hukuman, tapi dia ada ingin mendapat penghargaan juga. Ini juga masih eksternal, gitu ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang itu berperilaku karena ini, ya. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Karena kamu datangnya lebih awal, gitu. Karena saya ingin menjadi orang yang lebih baik, misalnya. Gitu. Jadi, pokoknya dia melakukan sesuatu itu, ini, ya. Nah ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, ya. Karena motivasi perilaku ini sifatnya internal. Nah, jadi harapannya kita, anak-anak kita itu ketika dia melakukan sesuatu karena alasannya ingin menjadi orang yang diinginkan gitu, dia ada idealisme apa gitu, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, itu benar hujan ya. Baik, nah ini kira-kira menurut Bapak Ibu sekolah kita ini motivasinya yang mana yang kita? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang banyak yang mana? Anak-anak kita di sini. Jadi kalau misalnya tugas gitu ya, Bapak Ibu kasih tugas, itu kira-kira apa? Apakah ya, hukuman ya, takut nggak dapat nilai, takut nggak poin gitu ya? Mungkin hanya beberapa ini ada lah ya, yang tadi yang apa yang prinsip gitu ya. Oke. Memang termasuk, memang saya sekolah gitu ya, maka saya harus mengerjakan tugas gitu. Selalu ada. Ya, baik. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kecil banget ini ya. Terbaca nggak? Kalau yang masih muda ini terbaca. Boleh ini udah apa ya? Yang ini hukuman, ya, ini konsekuensi, ini restitusi. Jadi kalau hukuman itu kategorinya identitas gagal. Maksudnya itu membentuk bukan sesuatu yang diarahkan itu, ya. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu disiplin positif dia, ya dia yang terkait dengan identitas sukses. Nah ini bedanya apa? Nah ini perilakunya pasif agresif meningkat. Ya. Kalau konsekuensi itu penguatan, hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi itu masalah terpecahkan. Ya. Nanti kita akan bahas restitusi. Ya, karena ini. Ya. Kemarin saya sudah bikin sedikit video skenario restitusi ya. Jadi ini kalau di secara global hukuman itu negatif. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Gitu. Ya. Jadi kalau ada 3 kutub gitu kan. Kalau orang kimia itu kan ya, ada negatif, positif, netral ya. Nah, gitu.
Jadi kalau yang hukuman itu negatif. Ya. Jadi secara apa namanya di teori ini. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Tapi selengkapnya bahannya akan saya share ini ya. Jadi bisa dibaca-baca oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau sempat baca. Baik. Tadi kan ada apa penghargaan gitu ya. Dan tadi kan salah satu motivasi juga karena ini mendapatkan penghargaan gitu ya. Tapi ternyata setelah ada penelitian gitu ya, penghargaan itu rupanya juga bukan mendidik gitu ya. Ini menurut penelitian. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi dia kerja sesuatu karena ada penghargaan itu. Kalau saja penghargaan dihilangkan, nggak mau lagi udah gitu. Ya. Jadi ini efeknya begitu ya. Kalau penghargaan. Tapi mungkin kalau di perusahaan perlunya karena dia kan bekerja dalam jangka waktu bisa 5 tahun ini harus punya untung sekian. Dia nggak masalah gitu karena dia profit yang dikejar ya. Ya, dia kejar dalam 5 tahun perusahaannya harus punya laba sekian miliar misalnya gitu. Maka dia dengan si pegawainya bikin gitu. Kamu kalau dapat ini bonusnya sekian gitu. Ya. Tapi kalau sebagai guru, nah itu mungkin tidak disarankan gitu ya. Penghargaan tidak efektif. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau istilah yang diinginkan yang dibuat dengan persatuan hanya jika Anda melakukan. Nah, akan mendapat. Kalau nggak lakukan kan enggak itu ya. Nah, itu tanya. Jika saya melakukan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, jika kita memberikan suatu penghargaan yang benar untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Orang yang berusaha berhenti merokok atau yang berusaha diet menguruskan badan, ya, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya, gitu. Jadi jangan apa namanya cita-citanya kurus, programnya diet, hobinya ngemil gitu ya. Saya tidak terang aja gitu. Ya, saya sekarang udah 80 kilo. Ya 80 kilo. Jadi berapa? Oh, nggak sampai ya? Saya kelas berat. Mungkin 11 15 ya. 11 12. Oke, kita lanjut ya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Biasanya gitu ya. Walaupun terbesit di hati kecil kita itu ya. Gitu ya. Atau apalagi misalnya ya penilaian penghargaan itu tidak semestinya gitu ya. Oh masa dia dapat penghargaan gitu ya ada kata-kata itu. Nah, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Nah ini ujungnya. Jadi kalau misalnya siswa gitu oh padahal dia tahu misalnya dalam kutip ya dia dapat nilai tinggi itu karena ada yang nyontek dan dia tahu gitu. Terus dia kok dapat juara penghargaan itu wah itu asal usulnya banyak itu ya. Gitu. Jadi penghargaan merusak hukum. Penghargaan berkualitas. Pengamatan juga pada kelompok mahasiswa Mesir yang sedang praktek di sebuah surat kabar berita. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan surat artikel tentang judul berita utama. Seiring waktu, semakin mahasiswa itu semakin mampu berita dengan cepat. Kemudian ada usaha yang dibayar untuk setiap judul yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, yang dibayar itu hasilnya kerja berhenti berkembang. Mereka yang tidak punya bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi kerja. Karena yang tidak dibayar itu kan dia punya kesadaran memang mau meningkatkan kapasitas. Kalau si yang dibayar itu mungkin kalau bayarannya ini dia dengan semangat lagi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Saya singkat dulu ya. Ini ada riset ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini riset yang satu ya, ada anak-anak disuruh gambar gitu sebagai indikasi penghargaan uang gitu. Yang satu sebagian cuma disuruh dikasih ini oh itu sudah benar dan sebagainya. Ternyata yang dibayar itu banyak salahnya.
Tapi yang diberi, oh ini salah, ini benar, itu lebih bagus. Penghargaan menghukum lagi, kita yang penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa gitu? Memberikan penghargaan dan hukum adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba memberikan kasus. Jadi sebetulnya intinya kan kenapa reward dan punishment gitu. Walaupun sebetulnya, gitu, nah, bukan kata-kata ini tidak boleh gitu. Karena kita manusia kan memang ada kebenaran juga kan. Kita manusia mati kan ada surga dan neraka ya. Itu kan itu kan. Jadi tidak bisa menafikan gitu. Cuma ini dalam proses pembelajarannya. Tapi di satu sisi kalau misalnya anaknya apa namanya bandel dan sebagainya gitu ya, hukuman bisa untuk hal yang bisa menyadarkan gitu ya. Makanya ketika ini kita di apa namanya elaborasi gitu ya, kita pun debat gitu ya, masa sih kita hukuman nggak boleh gitu ya. Tapi artinya mungkin dalam rangka tertentu masih gitu ya, tapi tidak menjadi ujung tombak. Jadi tidak semena-mena ketika ada kasus apapun gitu ya, itu hukuman menjadi satu-satunya ini jalan gitu, ya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Pembelajaran akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu pembelajaran diharapkan tapi tidak mendapatkan yang ada tersebut. Ini orang misalnya dapat penghargaan ya, guru berprestasi gitu ya misalnya. Itu sebetulnya kalau saya dapat misalnya, saya kan harus menjaga terus gitu kan ya. Gitu kan kita kawan. Tapi guru prestasi itu kayak gitu ya. Nah itu maksudnya menghukum. Ya. Tapi anak-anak itu kayak gitu, ya. Ranking 1 apa sebagainya, ya nanti akan takut gitu ya. Kalau di semester berikutnya nggak ranking gitu, beban berat banget gitu. Ya. Tapi kalau yang kalau dapat ranking syukur, nggak dapat ya sudah gitu ya. Yang penting udah bekerja keras gitu. Nah ini yang bagus gitu. Yang berusaha. Kemudian Bapak Ibu, jadi yang utama sebenarnya adalah motivasi dari dalam diri kalau prinsip. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kata-kata, menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan mengenai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Dia sudah sampai sesuatu gitu ya. Kita belajar sepeda gitu kan, satu terus bisa sepeda kan. Apa kita boleh juga kawan, saya udah bisa dari sepeda, lo gitu ya. Gitu ya. Itu anak-anak itu main lapo-lapo sekarang ya. Gitu. Kata-kata tuh, aku udah bisa begini, kan mencapai sesuatu. Jadi penghargaannya itu bisa mencapai sesuatu. Jadi nggak perlu. Jika kita memberikan medali kepada seorang anak pada saat dia sudah merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kedudukan yang saat itu sudah. Jadi boleh, tapi pada saat dia itu, gitu, dia berusaha sendiri, gitu ya, terus dia sukses. Nah kita sebagai apresiasi, nah gitu ya. Tapi bukan karena diri kamu kalau bisa main sepeda, nanti bunda kasih hadiah ini, ayah kasih hadiah ini, gitu, atau bapak kasih hadiah ini, gitu. Jadi biarkan ini, tapi begitu dia sampai gitu ya, ujiannya ternyata kita nggak jadi apa-apa gitu ya. Tapi soalnya terjawab semua dia ada 100, wah tiba-tiba kita mau masuk pelajaran. Nah itu kan bukan yang dia tunggu-tunggu gitu, tapi surprise gitu. Jadi begitu. Nah ini berikutnya ya. Jadi dasar tadi ini akan kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Mengapa istilahnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, jadi keyakinan itu harus iman gitu ya. Orang kalau berdasarkan dari suatu keyakinan kan dari diri kita, itu akan lebih bertanggung jawab daripada kalau peraturan itu bahasanya dari luar. Ya. Jadi seorang akan lebih bergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya.
dari kata yang sudah diserahkan peraturan tertulis. Ya, misalnya tata tertib itu kan, dia peraturan kan, dilarang merokok, dilarang apa itu, yang rokok ya soal HP gitu kan, dilarang buang sampah ya soal apa gitu. Karena apa? Kan gitu ya. Tapi kalau nanti dirumuskan berdasarkan yang bareng-bareng gitu ya, jadi sadar gitu, kita nggak boleh merokok. Kenapa nggak boleh merokok? Karena untuk menjaga kesehatan kita. Gitu. Maaf ya guys. Jadi murid-murid itu demikian. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sebenarnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik tersebut? Nah, jadi kebajikan apa? Keyakinan tersebut apa ada? Kenapa kita nggak boleh ini? Artinya apa? Di apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau apa sehingga hanya sekedar menulis serangkaian peraturan tanpa memahami tujuannya. Oke, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nanti ada contohnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Menjadi kalimatnya nanti kalimat positif ya. Nanti kita tanya ke guru di sini ada kalimat positif dan negatif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu peraturan tertutup itu 100 poin ya kan. Bagaimana kita hafal kan? Dilarang itu. Jadi nggak sebanyak-banyak. Kemudian keyakinan kelas keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi zaman dulu yang juga sangat idealis, yang tidak mungkin tercapai, tapi sesuatu yang mudah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua pendapat itu jangan ditolak, gitu, tampung aja gitu nanti. Gitu. Dan nanti kan ada pendapat yang sama, gitu ya. Nanti dipilah-pilah. Oh ini bahasanya ini aja bahasa ini kan mewakili misalnya. Bersedia meninjau kembali di kelas. Kan itu buatan kita manusia ya. Kan pasti ada kurangnya dan sebagainya. Bukan berarti juga saklek mutlak ini dan boleh digugat ya. Undang-undang aja diamandemen ya. Gitu. Yang tidak boleh apa? Ya Al-Quran ya. Allah ya. Kitab suci yaitu baru maya. Ini prosedurnya, pembentukan keyakinan kelas sekolah. Jadi pertama mempersilahkan keluarga sekolah atau murid semua yang ada di situ bercurah pendapat brainstorming ya tentang peraturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan. Ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas yang tadi ya. Gantilah kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif. Jangan berlari. Nah, jangan berlari itu kalimat negatif. Tetapi berjalanlah. Gitu. Kan misalnya di lorong itu kan, ya kita kan dia tertib berjalan pelan-pelan gitu ya. Kan tujuannya biar tidak jatuh nggak tabrakan gitu kan. Tapi kalau jangan berlari gitu ya. Mungkin kalau anak besar itu tidak. Ini katanya ya. Kalau yang ini kan karena untuk materi semuanya. Kalau di SD, TK, kalau kita bilang jangan berlari, berlari dia. Gitu. Dia yang itunya, yang lawannya gitu. Jangan duduk di situ, duduk di situ kan. Kamu jangan makan permen ya. Ambil permen kan gitu. Anak kecil katanya jadi kita ngasih instruksi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kita inginkan kan nggak boleh makan permen misalnya ya, jangan bilang jangan makan permen gitu. Kamu makan apa gitu, jangan makan ini gitu. Jangan berlari, kan kita pengennya dia berjalan biasa, langsung aja berjalan biasa. Dia bisa jangan berisik, kita pengennya tenang kan, tenang ya kan gitu aja. Nah, ini tinjau kembali data curah pendapat yang sudah dicatat. Oke, ini contohnya ya, misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, ya. Nah, ini ada lain-lain lagi, contoh-contohnya. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi keyakinan, maka jumlah akan berkurang. Kan tadi banyak banget kan, nanti diringkas lagi menjadi kalimat yang ringkas, begitu, yang mudah. Setelah keyakinan sekolah kelas dibuat, maka semua telah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui
dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua wajib murid. Jadi semuanya tanda tangan. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua wajib kelas. Bisa dibaca selama ini, setiap waktu gitu ya. Lewat kelihatan. Nah ini contohnya. Ini kelas 1 SD ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Tapi kalau perlu belajar, tapi kalau orang lain lagi belajar, boleh diganggu kan? Gitu. Setiap anggota kelas perlu senang. Kalau lagi senang, ya jangan dibikin sedih gitu kan? Jangan dibuat nangis, diganggu, dipukul gitu. Ini kan kalimatnya positif dan itu merangkum semuanya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kalau misalnya ada nyapu apa sebagainya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi karena kan bahasa untuk kelas 1 ya, jadi bahasa yang sesuai dengan dia kan, yang kita. Kalau kelas 5 nih, harus selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kalau barang orang lain ya jangan suka diambil gitu kan. Iya. Hormat tidak, jangan dibuang, dikotor-kotori. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini yang SMP. Ini 3 utama: hormat, bekerja, diterima dan memiliki. Tapi hormat dijelaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti giliran yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini ya, contoh keyakinan kelas. Nah ini ya, ini juga perlu diingat untuk kita semuanya. Ini tugas guru ya, mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan atau keyakinan kelas tadi, ya, menjalani kelas, peduli terhadap semua murid. Murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham, mengikuti aturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, membaca tugas kembali. Bukan tugas guru menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang itu seperti ini. Ini bukan tugas murid, ini bukan guru, ini kesalahannya. Menyakiti atau disakiti, mengeluh. Nah, jadi murid itu nggak boleh mengeluh. Ya tugas lagi, ya begini ya. Ini dibahas kalau di ini ya, jadi dia paham gitu kan. Merusak barang pribadi atau barang orang lain, melakukan tugas guru. Dia lakukan tugas apa nih? Ya, memutuskan untuk memutuskan untuk teman kamu. Ini saya copy aja nih, nggak paham kata-kata ini. Memutuskan untuk teman kamu. Oh, maksudnya kita memutuskan sesuatu. Iya, temannya. Harusnya kan temannya punya ini sendiri. Iya. Terima kasih. Oke, itu ya terkait dengan apa tadi? Iya. Terkait dengan keyakinan kelas. Baru lewat udah lihatnya. Ini terkait dengan kelas. Oke, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi katanya ada 5 hal ya yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Ada kebutuhan yang sifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan primer ya. Kebutuhan biologis, reproduksi, kebutuhan bertahan hidup ya. Psikologis, kebutuhan akan merasa aman gitu ya. Ini kebutuhan survival gitu ya. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima gitu ya. Jadi ini setiap manusia ini. Kalau tadi ini kebutuhan dasar, biasanya kebutuhan primer kan gitu. Pangan, papan, sandang gitu ya, sama yang lain itu. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan ya. Kebutuhan kebebasan, ada hak pilihan gitu.
kemudian kesenangan. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti segala sesuatu gitu ya, sebenarnya dari proses pendidikan itu adalah dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan ini. Gitu. Di belajar pun seperti itu sebenarnya. Gitu ya. Berikutnya 5 fungsi kontrol guru. Ini yang pernah saya sampaikan dulu ya. Ada 5 ya. Jadi ada guru sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer. Gitu ya. Yang 2 itu kategori identitas gagal, yang 3 ini identitas sukses. Jadi kita sebaiknya minimal sebagai teman atau pemantau, bagusnya sebagai manajer. Tapi sebanyak mungkin tinggalkan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi nih kalau pembuat bersalah, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum ya. Pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam itu. Saya dikecewakan dengan kalian ini ya. Saya sudah nasihati gitu ini, tapi ternyata apa yang kalian lakukan gitu kan. Ini kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Wah ini penghukum. Nah, kamu sudah mengecewakan saya, ini pembuat merasa bersalah ya. Tapi kalau teman, lakukan demi bapak ibu ya, gitu ya. Kalau pemantau ini, nah kalau manajer itu apa yang kita yakini, gitu ya. Apa yang kamu yakini dengan hal tersebut. Gitu. Jadi ini nanti kalau manajer itu kembalinya ke keyakinan kelas itu. Gitu. Jadi kalau misalnya siswa itu salah, itu bukan langsung, kamu ini akan saya apa gitu itu hukum gitu ya. Aduh saya kecewa sekali dengan kamu gitu. Kamu kok nggak ngikutin keyakinan kelas gitu. Tapi diganti gitu ya. Nanti hasilnya diharapkan. Nih, kalau penghukum itu malah justru jadi pemberontak ya. Memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain gitu. Itu kalau sering hukum ini, anak sering hukum ini. Kalau sering dibuat merasa bersalah, dia akan menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong gitu. Gitu, ya. Karena dia mau ambil baik di hadapan misalnya gitu ya. Kalau sebagai teman itu bergantungan gitu. Saya dengan Bu Resti udah cocok gitu. Jadi kalau misalnya dikasih naik kelas itu waktu saya nggak bisa gitu ya. Berubah gitu. Kan saya udah dekat banget dengan Bu Resti. Saya curhat kisah ini. Nah, boleh tapi jangan maksudnya sangat gitu ya. Kan sebagai teman boleh tapi tidak. Karena nanti jadi ketergantungan. Kalau pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Kalau nggak diawasi, nggak dipantau lain gitu ya. Berarti kena tidak semulanya. Tapi kalau kita sebagai manajer nanti hasilnya karakter yang kuat, ada watak. Gitu ya. Murid akan berkata kalau dihukum itu saya tidak peduli. Gitu ya. Kalau ini maafkan saya. Gitu ya. Kalau sebagai teman, saya pikir ibu teman saya. Nah, kalau yang dipantau ini saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Ya. Tapi kalau muridnya guru manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, gitu dia akan berpikir gitu. Jadi kalau salah gitu, dia udah berpikir, aduh saya ini salah, dan dia merasa gitu, dan dia akan mencoba itu. Dampaknya, kalau dihukum dia akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya jadi agresif. Kalau yang merasa bersalah, rendah diri, merasa tidak berharga. Kalau teman ini tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Karena apa-apa tadi kan, ambil dulu lah saya tanya dulu Bu, gitu. Saya tanya dulu Bu Dian, gitu kan. Bu Dian sudah nggak ada, udah pindah. Nah, nggak ada lagi tempat bertanya kan, gitu. Pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri karena dia akan melanggar hukum. Nah, kalau yang muridnya guru manajer ini, dia akan mengevaluasi diri, dia akan refleksi, kontemplasi gitu ya. Apa yang sudah saya lakukan ini? Gitu. Saya salahnya di mana, kurangnya di mana? Gitu ya. Oke, gitu ya. Ini kaitan dengan universitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam universitas. Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu ini dunia impian gitu loh, dunia yang idealismenya dia.
Kan setiap kita kan punya idealisme gitu kan. Eh, ya yang tujuan itu, tapi yang mungkin tidak kita capai, tapi saya itu pengen jadi orang gitu. Idealismenya apa? Saya itu nanti jadi orang kaya gitu kan, rumahnya ini lengkap semuanya gitu ya, saya punya sekolah, saya punya yayasan yatim piatu, saya gitu lah misalnya gitu kan, gitu. Itu yang gambaran-gambaran yang idealisme yang ada. Setiap orang masih punya gitu ya, dan kan masing-masing gitu. Boleh mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Oke. Nah, Anda termasuk yang mana? Ini kalau di rumah. Di rumah itu Anda penghubung, teman, pemantau, atau manajer. Kalau saya masih kadang-kadang masih banyak menghubung ini. Itu dia ya. Ini makanya kan betul itu. Nah, itu kalau saya dulu tuh di berotak ya. Gitu. Kadang-kadang jadi teman gitu, tapi tadi kan. Ya intinya semua peran ini sih pernah kita lakukan gitu ya. Tapi mana yang dominan? Nah, harapan kita menjadi posisi yang menerima ini, ya. Baik di rumah maupun di tempat kerja atau di sekolah kita, ya. Kita menjadi manajer, sama ya. Amin. Baik. Nah, sebagai manajer itu nanti yang dilakukan apa? Itu pakai ini alatnya, segitiga restitusi namanya. Jadi kalau ada anak bermasalah misalnya gitu ya, kita panggil gitu, kita pakai ini alatnya ya. Jadi menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan ya. Oke. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas itu, ini nanti kita dialognya dengan anak ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, maksudnya wajar. Mana sih ada manusia yang tidak pernah salah begitu, kamu salah, sini kamu saya hukum gitu kan, ini enggak dia. Jadi berbuat salah itu kita menetralisir, kan distabilkan gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan ini gitu ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik menjadi hal yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi ya. Kamu berhak kok merasa begitu gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu ini di posisi dia, iya di posisi dia, karena kita ingin menghindari gitu. Tapi kalau kita langsung kita, dia kan akan mengkarat gitu ya, akan menyembunyikan gitu. Tapi kalau dia itu di posisinya itu, dia pasti akan nyaman gitu kan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri sendiri? Ini satu ya. Dan kemudian yang kedua, tapi setelah tadi kayak gitu, dia kan turun gitu ya. Nah, kita akan coba masuk ke ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini gitu. Misalnya anak berantem gitu ya, tok gitu ya. Kan dia berantem kan ada alasannya gitu. Misalnya dia diejek gitu kan, nanti ditanya dulu gitu ya. Bukan kamu salah, dihukum semuanya gitu. Tapi dicari diganti gitu ya. Kalau dibiarkan, dia mungkin bisa lebih buruk dari itu. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh melakukan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi pertanyaan ini menghubungi anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi kalau misalnya tadi dia gitu, nanti setelah berikutnya langkah ketiganya, misalnya dia berantem ya, di kelas gitu ya. Padahal kita ada keyakinan kelas, kita saling menghargai dengan sama gitu ya. Ada nggak keyakinan kelas yang kita langgar misalnya gitu kan? Nah, nilai-nilai apa yang sudah disepakati gitu? Nah, suruh apa kita membayangkan kelas dia seperti apa? Dia pengen jadi orang seperti apa? Menjadi pemaaf atau dan sebagainya. Gitu. Ya. Oke, baik. Jadi itu ya, Bapak Ibu, budaya positif ya. Jadi ada beberapa hal. Nanti harapan kami, harapan kita semua. Nanti satu hal tadi ya, budaya positif itu bisa kita lakukan ya di kelas-kelas kita, di sekolah kita, ya, terutama untuk keyakinan kelas itu ya. Nanti kita inisiasi sama ya, kita akan buat di sebuah kelas ya, ini para Bapak Ibu wali kelas, sehingga nanti sekolah kita bisa lahir menjadi apa, generasi yang punya motivasi intrinsik ya, dari internal begitu. Dan budaya positif bisa kita
melainkan bisa kita wujudkan di sekolah kita ini SMA Negeri 2 Batam yang tercinta. Kemudian makan buah selasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya laksanakan di SMA Negeri 2 Batam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.